Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam olahraga. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Fauzan, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Baik, saya membahas tentang materi bab 7, Rule of Law, dan hak asasi manusia atau HAM. Dalam memahami pengertian negara hukum atau Rule of Law secara sederhana, Anda bisa mengutip dan memaknai pemikiran dari Mukti Pajar 2004-36 tentang konsep negara hukum. Secara sederhana, pemaknaan terhadap negara hukum terbagi atas dua. Di antaranya adalah negara hukum dalam arti formal sempit atau klasik, dan negara hukum dalam arti material atau luas. Negara hukum dalam arti sempit atau klasik ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis, undang-undang, yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Setelah mengetahui dan memahami kerangka konseptual tentang rule of law, tentunya kita meyakinkan bahwa keberadaan negara hukum adalah menjamin seluruh hak yang melekat dalam setiap warga negara. Dalam konteks ini, secara sederhana dapat dipahami bahwa HAM adalah hak lahiriah dan batiniah setiap warga negara yang wajib dijunjung tinggi dalam negara hukum. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang ditandatangani oleh 48 negara, menyepakati bahwa yang disebut sebagai HAM adalah hal yang melekat kepada setiap warga negara atau manusia sejak manusia itu berada dalam kandungan dan lahir ke dunia. Setiap negara wajib untuk melindungi dan mengakui hak bagi setiap warga negaranya. 4 prinsip yang wajib dilakukan oleh negara atau yang dikenal dengan the freedom right. Di antaranya adalah yang pertama, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan dan rasa takut. Dan yang keempat, kebebasan dari kemelaratan. Keempat prinsip dasar tersebut wajib dijalani oleh semua negara bangsa dalam memberikan kepastian atas jaminan hak asasi bagi setiap warga negara. Contoh permasalahan pada pelanggaran HAM yaitu kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Menurut saya itu merupakan kasus pelanggaran HAM karena polisi tersebut tidak memberikan hak kepada korban untuk berbicara terlebih dahulu, hanya langsung marah dan memukul korban, padahal polisi itu tugasnya mengayomi dan melindungi masyarakat dari tindakan seperti itu. Hal yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan meminta pertanggungjawaban dan keadilan kepada Kapolda atau ke kantor polisi tempat polisi tersebut bekerja. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, hidup mahasiswa.